itu bergabung dalam sebuah komunitas untuk menyehatkan, dan itu gerakannya massal gitu. Dan itu kalau misalnya teman-teman lihat Yayasan Pulih ini bergerak di traumatik, di PTSD, post traumatic stress disorder yang sifatnya katastrofik dan besar gitu ya. Kalau The Light, teman-teman akan lihat bahwa komunitas ini geraknya di empowering gangguan kesehatan mental. Kalau Peduli DGJ mungkin apa sih yang paling terkenal itu dipelopori oleh lupa saya sempat gabung di situ, padahal itu mereka nggak cuma survivornya, nggak cuma penderita skizofrenik yang bergabung, tapi juga relawan, kemudian keluarga, dan mereka dapat edukasi yang sangat banyak di situ gitu. Kalau paling gampang itu sekarang modalnya HP sama paket data ya, ikutin seminar yang menurut kalian ini gue banget nih gitu kan. Ada hal-hal yang kalau saya lihat sekarang tuh banyak kelas-kelas kecil, jadi psikolog-psikolog macam saya yang punya banyak waktu kayak nggak punya kerjaan aja gitu ya, maksudnya saya juga ngadain gitu kelas online untuk terapi gitu ya. Kadang tuh itu pada kondisi tertentu proses terapi itu adalah proses di mana itu akhirnya tuh menyembuhkan saya, bukan teman-temannya. Dan konsepnya adalah terapis itu bukan healer, bukan orang yang nyembuhin, tapi proses bersama itu yang kemudian membuat kita menjadi tersadar, dapat insight. Nah, proses insight itu yang menyembuhkan. Maka kalau punya banyak data, apalagi bantuan dari Kemendikbud udah masuk tuh ya, ada 45 giga yang bisa dimanfaatkan untuk lumayan banyak banget untuk 1 bulan gitu. Ikutin aja kelas-kelas online seminar yang terkait dengan kasus-kasus teman-teman. Oke, Aisyah, ini pemantik dari saya, Aisyah. Kita buka diskusi, nanti boleh nanya apapun. Iya, soalnya waktunya kurang lebih 10 menit lagi buat Ibu ngejelasin teorinya. Oke, ini udah selesai alhamdulillah. Jadi kita tambah di waktu untuk ini ya, untuk diskusinya Aisyah ya. Oke, saya balikin ke Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat di sini. Nah, untuk yang pertama, Assalamualaikum Bu, ini dari Nurul Resti Alia dari Tarakan. Assalamualaikum Bu, saya Alia dari Universitas Borneo Tarakan ingin bertanya, apakah saja ciri-ciri orang yang depresi yang bisa kita lihat secara langsung dan apakah menangis tanpa sebab termasuk dalam ciri-ciri seseorang depresi? Terima kasih. Ini Ibu mau jawab satu-satu atau bacakan semuanya? Bacain dulu aja deh, saya sambil baca juga guys, biar nanti kalau misalnya ada jawaban yang hampir sama, jadi kita gabungin aja ya. Jadi teman-teman yang lain punya dapat kesempatan buat nanya juga. Ini juga ada yang dari Wanda, dari Universitas Borneo Tarakan. Ketika seseorang terus menyalahkan dirinya sendiri atas masalah yang terjadi, apakah itu termasuk mengoreksi diri atau termasuk dalam gangguan psikologis? Terus juga ada dari SMP Negeri 1 Tanjung Palas. Jika kita tidak memiliki teman dan hanya menyemangati diri melalui cermin itu apa dan menangis tanpa sebab itu apa, saya sangat sering mengalami hal itu. Terima kasih. Terus ini juga ada dari Devi, SMA Negeri 1 Tarakan. Bagaimana mengatasi mental ill terlebih dari daerah-daerah yang minim terhadap mengetahui pentingnya mental seseorang. Dan terus ini juga ada chat yang masuk, ini ada yang nanya, mungkin kurang jelas saja nih, bagaimana caranya untuk mencegah peningkatan bibit gangguan kejiwaan? Oke. Iya, jawabannya satu jalan, jalur. Itu jawabannya sejalur ya. Oke. Coba cermati. Beda antara kalau ketika ada klien yang datang, mungkin teman-teman bisa langsung lihat ke diri teman-teman gitu ya. Paling gampang tuh cek denyut nadi. Paling gampang. Paling kalau misalnya nggak pengen yang di sini, bisa nggak cek yang di lengan, nih, atau yang di tengkuk. Itu paling gampang. Jadi ketika ada klien yang datang gitu, saya akan lihat dua hal itu dulu. Lihat ya maksudnya mungkin karena saya belajar psikologinya dari tahun 2004 gitu ya, dari tahun 2004 sampai sekarang saya masih belajar psikologi gitu kan, 2002-an gitu saya udah mulai belajar psikologi sampai sekarang. Jadi makin teramati gitu, secara observasi itu udah bisa dilihat ini jenis gangguannya secara apa gitu, bisa lihat. Tapi kalau misalnya untuk gampang, saya akan deteksi itu dari denyut jantung, denyut nadi.
Kalau denyut jantung harus pakai stetoskop gitu ya, harus pakai EEG, susah gitu, denyut nyadi. Jika denyut nyadinya di atas rata-rata, itu biasanya gangguannya ke arah kecemasan. Jadi orangnya nggak bisa jenak, nggak bisa duduk tenang. Tapi ada orang yang santuy banget, kemudian ditanyain, "Lagi apa, Bu?" "Nggak tahu." Terus mukanya nerawang gitu ya. "Saya bingung, Bu, mau ngapain?" Biasanya itu lebih ke gejala depresi, ya. Nah, tapi 2 gangguan ini punya gejala yang saling bertolak belakang. Kalau secara umum gangguannya sama, jenis gangguannya sama, jenis gejalanya sama, ada perubahan denyut denyut jantung nadi, ada perubahan gangguan tidur, ada perubahan pola tidur, ada perubahan pola makan, gangguan makan. Maksudnya gini, apakah kemudian dalam rentang waktu 2 minggu, 1 bulan, 6 bulan ini terjadi perubahan pola tidur? Kan saya tanyakan di Google Form kan, kemudian untuk deteksi nih, salah satu yang kemudian membedakan antara depresi dengan ansietas adalah ketidaktertarikan terhadap kehidupan duniawi atau glamoritas. Bukan berarti saya ngapain hidup, bukan gitu ya. Itu salah satu gejala, tapi maksudnya ketika orang bersenang-senang, dia cenderung untuk menarik diri. Kayaknya saya pengen tidur aja capek deh. Kayak kehilangan daya, kayak kehilangan semangat. Anhedonia kita nyebutnya, anhedonia. Tidur aja deh, saya bingung mau ngapain ya, nggak punya tujuan hari ini ngapain, padahal tugasnya banyak banget loh, harus ngerjain ini, harus ngerjain itu. Saking bingungnya nggak tahu mau dikerjain apa dulu, ya udah deh saya tidur aja. Coba amatin perubahan tidurmu itu berapa jam? Satu, itu kalau untuk ngelihat, saya depresi nggak ya? Ada kebutuhan untuk jadi antisosial nggak? Maksudnya menarik diri dari kehidupan sosial. Jadi maksudnya, dan itu terus menerus berlanjut. Dan ketika kita mengalami gangguan depresi itu kayak masuk ke zona spiral itu loh, Dek. Jadi muter-muter kita nggak sadar sampai suatu ketika kondisi kita tuh udah parah. Awalnya kita ngerasa normal kok, saya capek doang. Makanya saya tidurnya lebih banyak. Tapi ternyata itu udah berlangsung 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 7 bulan. 2 minggu aja dengan kondisi yang konsisten, itu kami nyebutnya dengan depresi ringan. Dengan skor sekian, ada skornya ya, ada skornya dalam 2 minggu. Gimana dengan kemudian kondisi itu bertahan sampai 6 bulan? Sampai tercetus niatan buat bunuh diri. Ini udah ekstrim, tingkatan yang sudah ekstrim. Jadi kalau kemudian menyadari bahwa terjadi perubahan sendiri, itu kok kayaknya saya nggak punya tenaga ya Bu, saya kok nggak tertarik ke kehidupan sosial, cari teman cerita ya. Iya, Langsung, ya. Bisa jadi itu memang udah ada gejala depresi. Dan saya bilang tadi, depresi itu kayak lingkaran setan. Kalau udah masuk ke sono, susah nariknya lagi. Sadarnya ketika teman-teman udah makin parah. Udah nggak niat lagi buat interaksi sosial. Kenapa Ibu bilang gitu? Saya pernah ngalamin. Ya makanya masuk psikologi itu kadang buat sebagian orang buat nyembuhin diri sendiri gitu ya. Dan concern penelitian saya juga di gangguan depresi. Depresi PTSD, lebih tepatnya PTSD. Jadi saya neliti tentang resilience. Bagaimana seorang itu bisa bounce back, balik lagi dari kondisi jeleknya dia ke kondisi semula. Jadi dia pernah jatuh banget tiba-tiba, kenapa kemudian dia bisa bangkit lagi. Itu wilayah penelitian saya. Karena saya juga dosen gitu ya, jadi saya harus neliti gitu. Nah, depresi itu begitu. Beda dengan kecemasan. Kalau kecemasan itu nggak punya sumber. Tiba-tiba takut, tiba-tiba khawatir. Aduh, khawatir banget deh. Yang paling ketara itu adalah kondisi fisik. Detak jantungnya tuh makin cepat, keringat dingin makin sering keluar. Terus bingungnya tuh kalau depresi itu bingungnya kayak nggak punya tenaga, dia bingungnya, ini belum kelar, itu belum kelar, itu anxietas. Sama ketika kita bicara tentang gangguan pervasif, teman-teman bedain antara ADHD, ansietas, gangguan konsentrasi dengan gangguan perilaku gitu, anak hiperaktivitas dengan anak yang autis. Itu dua gangguannya tuh simptomnya sama, tapi derajatnya tuh bertolak belakang. Ya gitu. Ya, tadi yang nanya, kalau depresi tadi siapa tadi tuh? Sebenarnya ciri-ciri orang depresi. Berapa lama? Tadi balikin lagi. Apakah kemudian gejalanya itu dialami semuanya dan berapa lama? Kalau teman-teman pengen gampang, ini kalau
Saya biasanya kalau ke mahasiswa saya pas materi kesehatan mental yang di dalamnya ada anxiety sama depresi, saya suruh mereka googling sendiri, cari yang namanya Beck Depression Index. Ada tuh PDF tuh bahasa Inggris, isi di situ. Nanti keluar skor, lihat kondisi kalian udah sampai mana. Boleh chat saya nanti. Bu, ternyata saya ini kesini lewat Mbak Tari atau Mbak Aisyah nggak apa-apa, nanti dihubungin ke saya. Ya, googling Ya, aja. ya. Itu di share, ada share umum ada. Kalau malah sekarang itu kalau nggak salah saya jenis kepribadian pun, tipikal kepribadian pun udah jadi game di Facebook ya. Kemarin kalau nggak saya di-mention siapa gitu teman saya main, bener nggak saya kayak gini, dia bilang gitu. Loh, kok udah ada PF sama PPS di sini gitu. Itu kayak main game gitu, tapi sebenarnya itu kontennya konten psikologi dan itu secara teoritis ada gitu. Saya belajar gimana kemudian nyusunnya itu. Zaman saya kan masih jadul, beda kan sama zaman teman-teman sekarang tuh. Yang kalau ketika kemudian praktikum itu masih 10 klien saya harus bawa. Kalau sekarang kan nggak ada praktikum di psikologi yang berkaitan dengan gitu. Itu saya, loh kok ini keluar jadi game di Facebook ya? Padahal sebenarnya ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi coba kalau misalnya pintar bahasa Inggris, kemudian punya kuota yang lumayan banyak, malam-malam sebelum tidur gitu, googling psychological tools, banyak banget di situ. Teman-teman Itu bisa bahasa Inggris semua ya? kalau yang aslinya iya, kalau aslinya iya bahasa Inggris. Tapi bahasa Indonesianya juga udah ada, tapi kalau menurut saya bahasa Indonesia kaku. Iya, kaku banget. Atau yang punya kakak perawat, itu bisa mungkin minta mereka punya toolsnya di rumah sakit. Tapi jarang bisa keluar sih, kecuali untuk pasien biasanya. Makanya saya tadi bilang coba googling ya, di googling nanti Beck, BACK, Beck biasa, Beck Depression Index atau Beck Anxietas Index, itu keluar kok nanti, ada PDF-nya. Teman-teman silakan isi. Nanti lihat kondisi saya di mana. Itu untuk 2 hal itu gitu ya nanti ya. Oke, dan gejalanya seperti apa secara umum seperti yang saya jelaskan tadi. Dan tinggal lihat semakin parah nggak dengan berjalannya waktu. Ya. Terus kalau misalnya cara nyalahin diri sendiri itu koreksi apa bukan ya? Biasanya kita cenderung muhasabah, dan muhasabahnya itu nyalahin diri kita ya, kayak kayak cermin gitu ya, kayak refleksi diri, ini salah saya sih, salahkan saya pribadi ini masalah saya. Coba ajak orang yang bisa teman-teman buat cerita juga. Ini beneran cara saya nggak? Karena takutnya nanti ketika itu berlangsung lama itu jadi cenderung untuk menyalahkan diri sendiri, itu nggak baik. Ya. Jadi itu bibit-bibit gangguan kejiwaan juga gitu. Karena apa? Biasanya orang-orang yang cenderung begini punya masalah dengan inferiority complex. Jadi dia punya perasaan rendah diri. Jadi cenderung untuk dia salah gue sih. Ya emang gue yang salah. Coba kalau gue nggak kayak gini, nggak mungkin gitu. Ya, hal-hal seperti itu, dialektika yang seperti itu biasanya merujuk pada gangguan kepribadian. Ada nuansa-nuansa sama. Ya. Jadi itu normal atau enggak gitu ya. Ya secara untuk evaluasi sih normal gitu, tapi kalau keterusan dan kemudian akhirnya punya judging ke diri sendiri bahwa something terjadi karena kesalahan gue, itu nggak normal. Ya. Dia pengen lihat, tadi saya pengen lihat. Oke. Makanya saya langsung gerakin laptopnya. Oke. Terus yang tadi, kenapa saya suka nangis sendiri, ngaca nangis, aduh kenapa kamu begitu? Ngaca nangis sendiri gitu ya, terus ngapain nangis ketawa sendiri, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau misalnya itu harus punya stimulus yang jelas, dalam artian hal apa, coba cari ada hal apa yang bikin bisa kamu nangis saat kamu ngaca. Lihat jerawat, ya nggak apa-apa, berarti kan ada stimulusnya nih. Oh saya jerawatan gitu, terus saya nangis, nggak apa-apa, itu ada stimulus. Yang nggak normal adalah kalau tiba-tiba ngaca terus meleleh air matanya. Loh, ngapain? Ngelihat sesuatu yang ada di cermin itu kamu loh. Nah, di cermin itu kamu, bukan orang lain. Ya. Jadi ketika kemudian menangis tanpa sebab, nah cari sebabnya dulu deh. Rasionalkan dulu. Gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba aja meleleh, ada kejadian apa sih deket-deket ini yang bikin emosinya terganggu? Dicari ya sebabnya ya. Jadi bukan berarti itu